Eh, Baik, Bang Wirsal, sepenuhnya waktu untuk Anda dengan bedah buku yang luar biasa. Saya lihat karena buku ini kok ada daya tarik atau ada kata kuncinya adalah forgiveness. Nah, tentunya eh, boleh kita fokuskan bagaimana di dalam pemahaman forgiveness ini yang berkaitan dengan buku. Dan buat Bapak Ibu semua yang ikut hadir di sini, silakan siap-siap untuk menyiapkan HVS kosong ya, karena nanti akan ada sebuah simulasi-simulasi atau diskusi-diskusi melalui melalui HVS tadi yang kosong. Siap Bang Wirsal, waktu sepenuhnya Abang boleh boleh mainkan. Baik, terima kasih banyak Pak Mindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Senang sekali eh, bisa hadir malam ini menemani kita sama-sama belajar bareng ya, sharing bareng. Izin memastikan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Oke, Jelas. baik. Jelas. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Iya. Iya, iya bawah. Yes, keren. Oke. Sudah terdengar, sudah kelihatan ya? Iya, iya, kelihatan. Sudah. Oke, baik. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Kita belajar sama-sama, belajar bareng di sini dalam bedah buku, bedah ebook terbaru dari saya yang berjudul Give Yourself a Present, Forgiveness. Di A to Z Ngopi yang dari 2025 nih, Pak Mindi, saya ingat banget waktu itu kita pas COVID ya, Iya, semua iya. berubah menjadi online. Dan online ini menjadi salah satu jalan untuk tetap bisa sharing, tetap bisa nambah ilmu, wawasan, berbagi. Dan terima kasih banyak buat Pak Mindi dan juga Etuzi Ngopi ya untuk kesempatan kita bisa sharing malam ini. Semoga niatan kita malam ini, Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa dapat kebaikan, keberkahan, kebermanfaatan, dan kita bisa belajar sesuatu yang kita bisa bawa, kita aplikasikan dalam hidup kita. Izin saya memperkenalkan diri saya. eh, Nama saya Muhammad Wirzal Azraki. Saya biasa dipanggil Bang Wirzal. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Cuman memang dari waktu kuliah memang lebih suka di dunia pengembangan diri. Makanya teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa lihat saya berkembang dengan baiknya ya. Mengembang nih. Kalau Pam ini kan hobinya musik ya, sampai bisa bikin ini tadi datang-datang saya ngeliat wah ada video klipnya. Kalau saya sukanya di dunia pengembangan diri. Saya melanjutkan S2 saya di ITB, mengambil MBA saya di sana untuk ambil entrepreneurship. Namun karena saya sukanya di personal development itu, saya ngambil beberapa sertifikasi untuk mendukung profesi saya. Di antaranya adalah saya ngambil coaching bersama Dr. Michael Hall langsung, baik yang meta coach maupun yang grup anti meta coaching. Saya juga ngambil sertifikasi BNSP trainer. Saya certified untuk di NLP dan timeline terapi. Kemudian saya juga certified firework trainer dari Pak Tunggu Semoringin. Saya juga ngambil sertifikasi resource terapi. Jadi ada beberapa terapi-terapi yang saya memang ngambil yang waktu itu sebenarnya nggak tahu juga nih mau ngambil karena pikir ya sudah karena mau masuk di dunia pelatihan dan waktu itu yang ada yang ada sertifikasinya ke terapi seperti itu ya di hipnotis, hipnoterapis seperti itu saya juga ngambil. Em, dan itu ternyata juga ngebangun saya, ngebentuk saya ke sekarang ya. Saya juga mengikuti di Tempa ya sama Mas Indrawan Nugroho dengan Ciasnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ngikutin YouTube-nya yang tentang inovasi saat ini. Tapi dulu sebelum Cias fokus ke inovasi, pertama-tama juga Mas Indrawan sempat buat namanya Tempa. Tempa itu kalau dibuat singkatan dulu Trainers Mentoring Program.
tapi bentuknya adalah seperti kayak kayak bootcamp ya, lama gitu. Panjangnya itu bisa sampai 7 bulan, bener-bener kita ngulik modul. Nah, modul yang saya kulik di tempat pertama namanya adalah Value Awareness Training. Jadi saya udah menulis 3 buah buku. Buku yang pertama ini Sukses Mulia is My Life karena guru-guru kami, Pak Jamil Azaini, Mas Indrawan Nugroho, almarhum Pak Farid Poniman, ya penemu Stephen, itu punya cita-cita mewujudkan peradaban yang bukan hanya sukses tapi juga mulia. Nah, buku ini jadi buku Roro Jonggrang, Bapak Ibu semua. Roro Jonggrang dalam waktu 1 malam ya, ngebuat buku. Waktu itu, Alhamdulillah 24 jam bareng-bareng. Tapi memang buku bareng-bareng ya. 33 trainer menulis satu buku dalam waktu 24 jam. Sehari selesai, besoknya edit, minggu depannya sudah terbit. Alhamdulillah masuk rekor muri. Nah, buku kedua saya, kalau kata guru saya kan namanya kartu nama seorang trainer tuh ya bukunya lah, apa yang dia tulis. Nah, termasuk tadi Pak Mindi juga udah ada bukunya ya yang soal selling juga. Nah, bukunya ini kalau yang di Verifies Value adalah berdasarkan kenapa sampai akhirnya saya masuk ke dunia pelatihan. Itu karena almarhumah guru saya, Ibu Linda Saptaji Yahya. Beliau mengajarkan sebuah pelatihan yang sampai saya itu pertama kali jadi fasilitator di situ. Dari bantuin di belakang-belakang lah, sampai akhirnya jadi ngelit fasilitator di depan. Kemudian jadi asisten trainer, jadi co-trainer, sampai akhirnya saya bisa membawakan pelatihan beliau. Namun sampai dengan beliau wafat, beliau belum pernah menuliskan itu menjadi sebuah buku. Tapi saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa salah satu yang menjadi, kalau di dalam agama saya, di dalam Islam itu, salah satu yang jadi amal jariah yang nggak habis-habis adalah selain dari sedekah jariah ya, sedekah yang akhirnya bermanfaat, yang misalnya jadi jadi jalan, jadi sekolah gitu ya, kasih uang yang untuk membangun sesuatu yang akhirnya nggak pernah habis, itu terus menerus sampai ke almarhumah. Yang kedua adalah anak yang soleh ya, anak yang soleh soleha, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, itu juga amalannya kembali kepada orang yang meninggal. Dan satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu dari beliau ini saya tuangkan setelah saya juga pelajari lebih lanjut melalui sertifikasi-sertifikasi tadi, jadilah buku. Di buku ini sebenarnya berarti berdasarkan pelatihan. Pelatihannya judulnya Value Awareness Training. Udah 43 angkatan tuh sebelum COVID, tapi setelah pasca COVID kami belum pernah mengadakannya lagi. Ada 3 langkah besar yang kita lakukan di situ. Make peace with your past, bring harmony in your present, and prepare your great future. Ya, make peace with your past ini, berdamai dengan masa lalu ini, akhirnya yang menjadi bukan rujukan ya, rujukan juga iya, tapi menjadi inspirasi lah eh, untuk di ebook ketiga saya. Buku ketiga saya bentuknya ebook, judulnya Give Yourself a Present Forgiveness. Em, Selain dari training, saya juga ada beberapa teman-teman yang mintanya adalah konsultasi langsung atau terapi gitu ya. Saya nemuin beberapa, nggak semua, saya nggak ngebuka diri sebenarnya khusus untuk itu, tapi ada beberapa yang japri minta itu dan kemudian saya berikan. Kemudian dari dalam trainingnya itu sendiri, karena ada bagian sesi make peace with your past, saya nemuin memang tentang memaafkan adalah salah satu hal yang amat besar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, terutama kalau kita belum memaafkan ya, teman-teman. So, itu adalah perkenalan saya, tapi malam ini saya mau bahas bukunya. Nah, tadi Pak Nindi sudah sempat bilang bawa kertas putih ya. Malam ini harapan saya, kita bukan hanya sekedar bedah buku, tapi ada beberapa latihan-latihan bareng yang yuk kita experiencing supaya kita juga bisa dapetin manfaatnya. Kalau teman-teman sudah membawa kertas putihnya, sudah ada semua ya? Ada. Oke, kalau sudah ada, silahkan dipegang aja kertas putihnya, kemudian diangkat. Diangkat tinggi-tinggi, ya, diangkat aja tinggi-tinggi. Diangkat ke depan, ke atas sedikit ya. Jadi saya ngangkat gini, ke atas sedikit. Kertas putih ini, teman-teman, eh, Bapak Ibu semua,
saya yakin dan percaya itu ringan sekali. Ada yang mungkin pakai yang 75 gram, ada yang pakai 80 gram. Tapi kertas putih ini dengan mudahnya bisa Anda bawa. Nah, pertanyaannya, ketika Anda terus mengangkat seperti saya ini, terus diangkat dari tadi nggak diturunkan. Sekarang baru 30 detik, ada yang mungkin sudah menurunkan tangannya. Ada yang, oh kuat bang, 1 menit kuat. Oke, kita tambahin, 5 menit bagaimana? Kalau 10 menit bagaimana? Di otot tangan bawah nih tricep ya kalau nggak salah. Ini saya udah mulai nggak enak nih, udah mulai nggak nyaman. Di apa? Sendi yang sini nih udah mulai sakit dan saya masih mengangkatnya. Apa kabar kalau ini terjadinya setengah jam, sejam, seharian, berminggu-minggu? Masih kuat mengangkatnya, teman-teman? Sekarang aja mungkin baru sekitar 1,5 menit nih. Udah mulai nggak enak, udah mulai nggak nyaman. Nggak apa-apa, mulai turunkan aja. Apa rasanya ketika udah diturunkan? Tangan lebih rileks. Tangan menjadi lebih ringan. Yang tadi pegel boleh kibas-kibaskan ya, biar agak lebih nyaman. Artinya teman-teman, tubuh kita saja, tubuh kita saja nggak kuat untuk mengangkat itu terlalu lama. Itu adalah beban yang kelihatan, walaupun ringan, seringan kertas. Ya, jangan dibuang dulu kertasnya, nanti akan kita gunakan lagi di akhir eh, apa sharing ini di sesi terakhirnya ya. Seringan kertas. Tapi kita bawa berapa lama? Bagaimana dengan beban yang tidak kelihatan, yang melukai diri kita, yang kita izinkan, kita biarkan melukai diri kita biarkan terus-menerus ada di dalam diri kita. Beban yang namanya tidak memaafkan, yang menjadi rasa sakit, kecewa, sedih, malu, terluka, marah, apapun itu yang terjadi dalam diri Anda. Ketika Anda belum memutuskan untuk memaafkan. Berapa lama kita bawa beban itu? Apa yang diambil dari hidup kita ketika kita tidak melepaskan beban itu? Bisa jadi teman-teman, ada bagian-bagian tubuh kita yang sakit juga akhirnya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk membayangkan diri sedang berada di pojok sebuah kapal, membentangkan tangannya. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan polling sejenak, apa sih harga mahal untuk tidak memaafkan? Saya stop share dulu, saya berikan linknya di chat ya, Ya. bisa diketik, sorry, bisa diklik. Sebentar saya copy. Bisa diklik ya. Sekarang saya share juga tampilan di websitenya, si Slido ini. Oke, silahkan teman-teman ya, boleh diklik tadi atau join klik slido.com dan dimasukkan kodenya 3400639. Yang ini boleh pilih lebih dari satu ya. Boleh pilih lebih dari satu. Kalau misalnya belum bisa maafin seseorang, biasanya apa yang paling kerasa?
pakai kepala pusing, badan nggak enak, marahnya ke satu orang, tapi keselnya ke banyak orang, atau jadi susah tidur, kalau bangun suka nggak enak badannya, ya, nyesek rasanya. Boleh pilih lebih dari satu, silahkan. Teman-teman, yang mana aja yang suka kerasa kalau misalnya belum bisa memaafkan seseorang. Atau mungkin ini bukan tentang seseorang, bisa jadi tentang sesuatu. Ada satu kejadian, satu kecelakaan, satu peristiwa yang tidak diinginkan, tapi ketika itu terjadi, walaupun itu adalah takdir Tuhan, tapi berat untuk dilepaskan. Ya, silakan. Boleh boleh pilih lebih dari satu ya teman-teman ya. Saya juga mau ikutan ngisi polling kalau kayak begini. Emangnya kalau udah nulis buku memaafkan terus sudah pasti selalu gampang memaafkan. Oh, tidak semudah itu ya Ferguso. Justru ini menjadi latihan saya juga untuk bisa lebih mudah memaafkan. Oke, kita masih menunggu. Silakan teman-teman mengisi pollingnya. Wow, paling banyak apa nih marahnya? Oke. Atau ada yang fokusnya jadi hilang kerja masalah akhirnya ke pekerjaan gitu ya. Ada juga ada kayak ada bom waktu nggak tahu akan meledak kapan. Oke. Jadi ya boleh isi lebih dari satu, boleh isi lebih dari satu. Silahkan teman-teman, masih ditunggu sebentar lagi. Udah ada 6 orang yang mengisi. Oke. Kita tunggu 30 detik lagi ya. Silahkan. Udah ada 6 orang yang isi. Udah ada nih yang lain juga. Tidur susah, bangun nyesek, mimpinya jadi aneh-aneh ya. Kepala pusing, badan nggak enak. Ada yang fokusnya jadi hilang, kerjaan berantakan. Oke, 5 detik lagi. Oke, ya. Teman-teman semua bisa lihat ya di layar yang paling banyak ternyata kalau dari teman-teman yang kita ada di sini, paling banyak itu adalah rasanya jadi jauh dari Tuhan, apa-apa serba salah. Ya, nomor duanya adalah kayak ada bom waktu nih. Kita udah neken terus berharap dia tidak keluar. Kita nggak tahu kapan dia bisa tiba-tiba keluar dan meledak gitu ya. Kemudian ada juga yang marahnya sih sebenarnya cuma ke satu orang, tapi yang berembet ke orang-orang lain ya, merembet ke sana sini. Yang nggak tahu masalahnya apa juga kena semprot. Sorry, sorry, tadi saya ke mute kah? Mohon maaf, Iya, mohon iya, maaf. sekarang sudah. Oke. Ya, oke, maaf, maaf. Jadi, ini hasil yang kita punya ya saat ini ya teman-teman ya. Rasanya jauh dari Tuhan, paling banyak. Kemudian ada bom waktu. Itu yang kedua, yang nggak tahu meledak kapan. Saya stop sharing yang sini dulu. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke PowerPoint-nya dulu. Nah, teman-teman, ternyata memang secara penelitian pun, sorry, oke, what's wrong? Wait. Secara penelitian pun, dari Journal of Behavioral Medicine, ditemukan bahwa kalau kita nggak memaafkan, maka ada hormon stres, tekanan darah, dan memicu kecemasan. Sehingga akhirnya kita depresi, mudah tersinggung, dan mengganggu fokus kita. Ketika kita nggak memaafkan itu kan ada perasaan nggak nyaman, muncul hormon kortisol. Kortisol ini tadinya kalau kita dalam keadaan tense, tegang, fungsinya adalah untuk menjaga diri kita, untuk melawan sih kita mungkin lagi dikejar deadline atau kita lagi ada problem yang memang perlu selesaikan, dia ngebantu. Tapi kalau kita membiarkan perasaan itu muncul bukan karena situasi kondisi atau lagi ada tugas, ada deadline atau kondisi lingkungan yang seperti itu, tapi kita membiarkan tekanan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, dari dalam pikiran kita sendiri, dari sesuatu yang kita bawa-bawa terus nggak mau kita lepasin, akhirnya si hormon itu malah berbalik arah, memicu stres tadi ya, memicu kecemasan. Akhirnya apa? Hubungan ke orang lain juga nggak nyaman. Di dalam penelitian Journal of Personality and Social Psychology juga, ketika individu itu menyimpan dendam, belum memaafkan, akhirnya dia sulit mempercayai orang lain.
sulit bekerja sama, gampang tersinggung, baperan, ya. Kalau saya kan bapernya bawa perut ya, Pak Mindi ya. Oh ini baperan, baperan beneran, bawa perasaan apa-apa tuh rasanya seolah-olah dia yang salah. Nah, bayangkan kalau ini yang terjadi dengan analogi kita tadi, metafora kita tadi, mau mengangkat kertas bertahun-tahun lamanya. Apa efeknya ke dalam diri kita? Apa yang diambil dari hidup kita? Apa akibatnya pada orang-orang sekitar kita? Padahal bukan bukan mungkin orang-orang sekitar kita yang kita sayangin ini bukan bukan yang kita ada marah sama dia ya. Bisa jadi kita baik-baik aja sebenarnya sama dia, tapi karena kitanya sendiri tidak memaafkan, apa yang terjadi? Tentunya harga mahal tidak memaafkan ini bisa jadi beda-beda tiap orang. Kalau hasil polling kita tadi, teman-teman paling banyak akhirnya apa? Oh, jadi jauh rasanya dari Tuhan. Bukankah Tuhan Maha Pemaaf? Tapi kok kita kayaknya berat banget nih. Merasa ini adalah sebuah ujian. Jadi teman-teman, apa keputusan teman-teman? Mau memaafkan atau tidak? Nah, apakah teman-teman sudah memaafkan? Tadi ya, sebuah kejadian bisa juga atau seseorang. Bisa jadi ini di masa lalu, bisa jadi sampai sekarang pun masih keinget. Atau baru-baru ini yang rasa berat. Nah, pilih aja salah satu kejadian yang paling berat. Atau kalau misalnya itu terlalu berat buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua, nggak apa-apa. Pilih yang masih oke untuk saya nggak bilang untuk di-sharing ya, untuk dikontekskan. Apakah sudah memaafkan kejadian tersebut atau orang tersebut. Ya, sekali lagi bisa masuk ke dalam link tadi ya. Oh ini ada eh, Kak Eka ya bilang sakit mah. Nah, karena tidak memaafkan munculnya sampai di di mah gitu ya ininya ya. Oke, maaf sebentar. Si link tadi masih ada ya teman-teman? Masih Link sama ada, linknya. Tinggal link yang saya tadi bagi ada. masuk ke Ya, dalam ininya, ke dalam slide-nya yang kedua sebentar. Oke, kita masuk ke polling yang kedua, start interaction, share. Present. Oke, di polling yang kedua ini bedanya adalah teman-teman Bapak Ibu semua pilihnya satu aja ya. Satu saja yang paling menggambarkan seberapa ikhlas aku terhadap orang atau kejadian itu. Kalau yang tadi boleh pilih lebih dari satu. Kalau yang ini pilihnya satu aja. Oke, seberapa ikhlas aku terhadap orang atau kejadian itu. Ada yang, oh nggak tahu deh, setengah bisa, tapi kadang-kadang masih drama ya. Ya udah deh, ya udahlah, tapi jangan suruh ketemu juga gitu. Kalau ketemu ya rasanya gimana, kayaknya belum siap gitu. Ada yang beneran ikhlas, bahkan udah bisa ikut mendoakan yang baik ya, syukur. Ada juga pilihan, masih nyesek kalau ada yang inget, ada yang ngomongin namanya, itu rasanya udah. Padahal namanya aja sama, padahal bisa jadi orang orang beda gitu ya, langsung keinget. Kalau ketemu masih bisa sapa kok, asal dia duluan ya, masih ada gengsi. Oke, hmm, wah, oke sudah ada 4 orang. Silakan teman-teman di bisa diikuti pollingnya. Kita tunggu sebentar lagi. Beneran ikhlas, bahkan ikut mendoakan yang terbaik. Wah, ini paling paling banyak ini nih, luar biasa. Oke, kita tunggu 15 detik lagi ya, yang masih mau ikutan pollingnya. Jadi kalau ada skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, sudah seberapa ikhlas Anda, Bapak Ibu semua, terhadap orang itu? Atau kalau ini bukan tentang orang, ada satu kejadian, tapi kejadian ini belum bisa Anda maafkan. Seberapa ikhlas?
Oke. Hmm, masih nyesek tiap ingat namanya. Aduh, ada juga ya. Iya, nggak apa-apa. Wajar kok. Oke. Baik, pollingnya saya tutup ya. Jadi paling banyak kalau di sini, wah beneran ikhlas. Bahkan ikut mendoakan yang baik. Wah syukur, Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah bisa benar-benar ikhlas, bahkan bukan cuma ikhlas, bisa mendoakan. Mendoakan orang tersebut ya. Karena ini udah banyak, paling banyak seperti ini, Pak Mindi, kayaknya kita bisa sudahi materi. Udah pada bisa Langsung ikhlas selesai ya. duluan ya. Orang baik-baik semua. Orang baik-baik, bukan kayak Om Ibeng ya. Bercanda Om Ibeng. Oke, tapi ada juga yang masih nyesek kalau ada yang bilang namanya ya. Terus ada juga kalau bisa nggak usah ketemu ya, jangan suruh ketemu. Ada yang nggak tahu deh, setengah bisa, setengah drama. Oh, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Oke, baik. Saya matikan yang ini. Nah, teman-teman. Jadi, ternyata kalau menurut Everett Worthington, seorang profesor psikologi di Amerika yang dia memang spesialisasinya adalah tentang forgiving. Dia spesialisasi tentang forgiving dan ini bukan hanya tentang keilmuan, tapi dia sendiri menjalankannya. Menjalankannya maksudnya apa? Si Profesor Everett Worthington ini di masa kecilnya, bukan masa kecil ya, masa remajanya itu kehilangan ibunya. Kehilangan ibunya karena apa? Karena dirampok rumahnya dan ibunya meninggal. Dalam perjalanannya, dia belajar untuk memaafkan si pelaku. Bahkan akhirnya fokus studi psikologi tentang memaafkan ini. Dan akhirnya bukan hanya buat dia ngebuat sebuah work work workbook workbook yang dia sebarkan ke daerah-daerah konflik, ke Rwanda, bahkan katanya penelitiannya juga memang masuk ke Indonesia, di mana daerah-daerah tersebut dicek supaya tahu bagaimana efek kalau kita bisa melakukan pemaafan terhadap kejadian-kejadian yang mungkin tidak tidak kita inginkan. Nah, menurut Dr. Worthington ini, forgiveness itu ada dua. Yang pertama adalah decisional. Decisional forgiveness. Memutuskan untuk memaafkan. Artinya apa? Secara sadar, saya memang memilih mau memaafkan. Saya udah bilang saya memaafkan. Walaupun, walaupun bisa jadi masih nyes, masih nggak nyaman, masih ada yang berat, nggak enak. Tapi dia sudah memutuskan untuk memaafkan. Harapannya, salah satu alasan kenapa saya menulis buku ini, harapannya adalah supaya ketika orang-orang memutuskan untuk memaafkan, tidak berhenti di decisional. Karena kan kalau kita bilang memutuskan untuk memaafkan, banyak yang muncul seperti ini. Ya, contoh paling sederhana aja, Lebaran. Semua orang, maaf lahir batin ya, eh, 00 lagi ya, kita kertas putih lagi ya, maafin saya ya. Dan ya, oke udah dimaafin kok gitu. Bisa jadi secara omongan, secara decision, dia sudah, iya saya pengen maafin kok. Masih ada yang ganjel. Nah harapannya bukan hanya di decisional, tapi juga masuk ke emotional forgiveness. Di mana memaafkannya ini memang melepaskan emosi negatifnya. Karena si emosi negatifnya itu yang nggak perlu kita bawa. Kita bisa ngambil lessons-nya, kita bisa ngambil hikmahnya, insight-nya, pembelajarannya. Tapi kita nggak perlu membawa emosi negatifnya. Karena kalau kita membawa emosi negatifnya tadi, sama. Seperti si stres. Nah, teman-teman, di buku saya, Give Yourself a Present Forgiveness, ada 3 prinsip yang saya bahas di sana, bahwa memaafkan itu melepaskan, bukan melupakan. Waktu kejadian ada yang terapi ke saya tuh minta, saya pengen dibuat lupa aja Bang Rizal, pengen dibuat lupa. Sedangkan mungkin ada yang pernah lihat di tol, ada truk, di belakangnya ada tulisan, lupa namanya, ingat rasanya. Waduh,
Artinya apa? Ya mungkin kalau di truk itu beda maksudnya ya. Tapi kalau dalam dalam artian ini bisa jadi kita lupa apa sih kejadiannya. Ada tekniknya dalam hipnosis, memang dengan past regression dan segala macamnya ada. Tapi that's not the whole point. Yang perlu dirilis adalah si emosi negatifnya. Bisa jadi kita ingat, tapi kita sudah bisa, saya nggak bilang, oh kita sudah bisa menertawakan. Ada kejadian-kejadian yang mungkin udah bisa ditertawakan gitu ya. Misalnya putus cinta, oh sekarang udah bisa ketawa. Ada mungkin yang nggak, tapi saya paling tidak sudah bisa mengambil hikmahnya, udah melepaskan. Yang kedua, memaafkan bukan membiarkan. Bukan berarti ketika Anda sudah memaafkan, kalau misalnya, mohon maaf, ada kejadian yang mengambil hak Anda, mengambil hak keluarga Anda. Tentu bukan membiarkan. Tentu proses hukum tetap berjalan. Tentu kalau misalnya, mohon maaf, perceraian adalah jalan yang paling baik pada saat itu masih dibolehkan. Dibolehkan agama, dibolehkan Tuhan. Kalau dalam agama saya ya. Walaupun tidak disukain. Jadi perceraian itu kalau dalam Islam, yang setahu saya adalah hal yang boleh, yang halal, yang boleh, tapi tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kalau memang itu adalah jalannya, bukan membiarkan dia terus menyakiti. Bukan berarti kalau ketika kita rekonsiliasi, oh hubungan bisa jadi baik, oh bisa jadi berteman. Nggak harus seperti itu. Ditipu misalnya. Terus kemudian mau cari, oh saya udah maafin kok, kita bisa kerjasama lagi. Nah itu salah, bukan seperti itu. Yang kita rilis adalah emosi negatifnya, kemudian kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Memaafkan itu proses, bukan seketika. Nggak bisa langsung memang. Tapi bisa jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ada kejadian yang dulu Anda berat banget merasakannya. Sekarang kalau diingat-ingat lagi, lucu juga ya. Aduh, bego juga ya, gue dulu digituin, mau aja ya. Udah bisa mengetawakan, menertawai diri sendiri. Tadi kalau Om Ibeng bilang, akhirnya bisa jadi jadi ketawa, jadi lucu gitu. Tapi dulu pas waktu kejadiannya mungkin berat. Jadi ada prinsip-prinsip seperti ini yang saya sharing di bukunya. Ini juga ada 3 langkah. Langkah untuk menerima, melepaskan, mengambil hikmah. Jadi langkahnya kita kita latihan bareng ya di akhir sesi ini. Selain itu, ketika saya menulis buku ini, mau launching, saya membuat chatbot berjudul Teman Memaafkan. Kalau Bapak Ibu pengen ngobrol sama chatbotnya, si teman memaafkan, silahkan bisa di follow aja IG saya, @muhammadwirzal. Kemudian di bawahnya tuh ada tulisan yang AI, teman memaafkan. Klik. Saya nggak akan tahu isinya apa, karena ini hubungan Anda sama si chatbot itu ya. Tapi dia bisa jadi teman ngepuk-puk lah ya, temen untuk temen curhat online. Ya, anda mau coba dulu ngetes dengan cerita asli atau mau langsung dengan cerita asli atau Anda mau pakai cerita bohongan, Anda nggak harus kasih tahu nama Anda, nggak harus kasih tahu detailnya, dia ngebantu Anda. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini AI ya, AI sifatnya chatbot, artificial intelligence tidak menggantikan peran-peran profesional seperti konselor, psikolog, terapis atau siapapun yang bisa ngebantu Anda kalau Anda membutuhkan bantuan lebih. Tapi kalau untuk pertolongan pertama buat ngebantu buat kalau istilahnya anak zaman sekarang mungkin nyampah gitu ya, buat pengen lepasin unek-unek, bolehlah ya ke dia. Nggak akan kebaca sama saya juga kok, jadi bebas teman-teman. Alhamdulillah ini dalam satu bulan message-nya udah lebih dari 7.000, lebih banyak dari follower saya. 7 kali lipat follower saya. Oke. Nah, selain dari prinsip dan langkah tadi, saya justru nulisin sesuatu yang hasil komunikasi saya, belajar lagi saya sama Om Prasetya Embrata ya, main provokator Indonesia yang punya inti makna. Dia punya kelas dulu namanya provokasi, sekarang namanya leadership inside out. Diingetin, jangan-jangan sebenarnya yang dibutuhin bukan memaafkan. Jangan-jangan yang dibutuhin adalah melihat sudut pandang lebih jauh. Kenapa? Ketika kita berhubungan dengan orang lain, ada filter namanya DDG, Deletion, Distortion, Generalization. Semua hal yang terjadi dalam diri kita ada yang kita hapus, detail-detail yang kita hapus, sehingga kita tidak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Hanya yang kita percayai aja. Sudah kehapus, didistorsikan sama kita.
pasti nih gara-gara kayak begini, ya misalnya teman kita lupa ngucapin selamat, pasti dia udah nggak peduli lagi. Mending kalau temen ya misalnya pasangan kita, dia udah nggak cinta lagi sama aku. Wah, generalization, pernah dilukai sama laki-laki selalu lalu membuat eh, generalisasi bahwa pasti semua laki-laki kayak begitu. Padahal dulu ya ada almarhum Mbak Sofi Sudirman menyanyikan kan, Pak Mendy pasti tahu tuh lagunya. Tidak semua laki-laki, ya. Generalisasi, kita mengeneral semuanya. Masalahnya filter ini teman-teman, kalau kita nggak pahami, bisa jadi itu yang membuat kita akhirnya jadi marah sendiri. Padahal itu bukan sesuatu yang perlu kita maafkan, jangan-jangan hanya karena beda beda sudut pandang aja kita perlu memperluas sudut pandang kita. Selain itu, kita perlu mengambil tanggung jawab. Ini juga yang hasil diskusi dengan Coach Irfan, dengan Om Pras di buku ini saya tuliskan. Tanggung jawab kita kemana sih? Tanggung jawab kita adalah pada pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, sama perilaku kita. Itu kita bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kuasa kita nih. Jadi kalau kita marah, kalau kita kesel, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Berarti tanggung jawab untuk melepaskan emosi-emosi negatif itu juga tidak menunggu orang lain itu minta maaf sama kita. Juga tidak menunggu orang lain itu akhirnya yang datang ke kita minta maaf. Jangan-jangan gilanya nih teman-teman. Jangan-jangan gilanya, karena ini ketemu saya. Orang yang kita ngerasa menyakiti kita, kitanya ngerasa kita disakitin. Dia nggak ngerasa tuh. Dia nggak sadar bahkan. Dia nggak tahu kalau apa yang dilakukan tadi itu ternyata menyakiti. Bisa jadi itu tadi, di DG kita, filter kita, ngebuat yang dilakukan kayak begitu kalau ke gue, itu jahat. Berarti itu keputusan siapa? Keputusan pikiran siapa? Memaknainya seperti apa? Perilaku tersebut. Bisakah kita meluaskan dulu untuk sebenarnya apa sih ini yang terjadi? Kalaupun memang betul ada salah, oke, yang saya lepaskan adalah emosi negatifnya. Saya nggak mau bawa itu. Bukan berarti abis itu ya terus misalnya kerjasama gitu ya, kemudian pinjemin uang lagi, padahal udah tahu nih selama ini misalnya dia selalu minjem uang terus nggak dibalikin gitu. Bukan itunya, tapi kita tahu, oke, saya udah maafkan, udah nggak berhubungan lagi, nggak jadi masalah. But we are responsible for our mind, our thinking ya, our feeling, speaking and behaving. Dan kita tidak bertanggung jawab terhadap pikiran orang lain, perasaan orang lain, kata-kata orang lain, perilaku orang lain. Bukan tanggung jawab kita. We are not responsible for. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, perasaan mereka nanti gimana. Enggak. Tanggung jawab kita di kita. Lalu tanggung jawab yang ada ketika dua-duanya itu berhubungan apa dong Bang Wirzal? Tanggung jawabnya adalah responsible to. Bertanggung jawab untuk apa? Berkomunikasi, menyampaikan, mendengarkan, membangun hubungannya jadi lebih baik. Supaya apa? Supaya nyambung. Supaya bisa sama-sama maju. Kalau kita memaksakan supaya pikiran kita, perasaan kita nyampe ke orang, bukan itu, bukan di situ. Atau berharap mereka berubah. Tanggung jawab kita hanya dalam proses komunikasi kita dengan dia. Sebaik mungkin. Tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ketika kita ngambil tanggung jawab seperti ini, termasuk berarti teman-teman mengambil tanggung jawab untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang sudah tidak lagi berfungsi, memberdayakan kita, sudah tidak lagi ada gunanya buat kita. Karena emosi itu hanyalah perbedaan antara ekspektasi sama realita. Saya pengennya dia begini, kenyataannya dia begini. Oh, dikasih tanda emosinya itu. Hanya sebagai tanda, bukan pembenaran. Dan Anda bukanlah emosi Anda. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda punya pikiran dan emosi Anda. Anda yang kelola dari situ. Anda punya powernya. That's your power zone. Thinking, feeling, speaking, behaving. Itu yang ada di dalam diri Anda. Anda punya kuasa. Anda punya kendali penuh.
Anda berdaulat atas diri Anda. Jadi yang bisa memaafkan itu ya diri Anda sendiri. Nah, terakhir teman-teman semua, saya mengajak kita latihan melepaskan ya, latihan melepaskan sebentar. Boleh ya Pak Mindi agak lewat sedikit, berarti dari jam 9. Boleh. Ya, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk benar-benar meminta maaf dan memaafkan sesuai agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Silahkan. Amin ya Robbal Alamin. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kali lagi tarik nafas yang panjang. Keluarkan perlahan. Gosok-gosokkan kedua tangan Anda. Usapkan ke muka. Kembalikan kesadaran Anda berada di mana, kapan, sekarang ini. Perlahan sekali, kapanpun Anda siap, silahkan buka mata Anda. Oke, teman-teman, kalau Bapak Ibu semua, boleh di share mungkin di chatnya apa yang dirasakan setelah latihan singkat barusan ya. Lebih tenang, overthinking jadi berkurang. Oke, good. Selamat Pak Rizal ya. Om Ibeng, Bang Wir, tolong di-share dong link chat buat WA teman memaafkan. Oh iya, yang WA belum, nanti saya cek, saya chat ya di sini. Oke. Jadi teman-teman, saya tutup si materi saya dengan satu keyakinan terakhir dari saya. Mudah-mudahan bisa menguatkan juga teman-teman. Allah, Tuhan, apapun agama dan kepercayaan Anda, Maha penerima tobat. Maha penerima tobat. Dia memaafkan. Betul kita nggak pakai maha. Tapi kita bisa menghidupkan nilainya dengan memaafkan. Jangan harap Tuhan menerima taubat kita kalau kita mau memaafkan orang lain aja sulit. Tuhan memaafkan hambanya. Nabi-nabi pun pernah berbuat salah. Lalu siapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Jadilah damai, jadilah pemaaf. Terima kasih. Saya buka sesinya untuk tanya jawab dipandu sama Pak Mindi. Sambil sebentar nanti saya cari chat ke teman memaafkan untuk yang by WA ya. Sama ini mungkin informasi Pak Mindi kalau teman-teman ada yang berminat untuk membaca e-booknya ya, di mana di sana ada latihan-latihannya juga, bisa scan aja QR code yang ada di sini atau klik di HTTP Skill Up ini ya. Saya juga nanti akan apa buat ininya akan saya pindahkan juga ke grup sorry ke chat ya kalau yang mau itu. Oke teman-teman, demikian dari saya. Kalau memang ini bisa tanya jawab sekarang Pak Mindi. Yes, siap. Oke, terima kasih Bang Wirsal untuk forgiveness-nya yang luar biasa. Tentunya banyak sekali exercise ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bedah buku, tetapi Ya, ini sudah masuk ke bagian kita bagian daripada buku itu. ya. Latihan di buku itu salah satunya tadi kita lakukan ya. Ya, ya, ya. Baik, Bapak Ibu semua, jika ada hal-hal yang ingin dipertajam, ditanyakan,
saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Pertama, yuk silakan. Nomor 1, lebih tenang, overthink jadi berkurang. Kalau saya sih merasa damai. Oke, yuk ada yang ingin ditanyakan? Herman. Mas Ibeng sudah dikirim ya itunya linknya ya. Oh yes. Maafkan Mas Ibeng. Ya, saya kirim di Oh, Pak grup Suherman juga. Nainggolan mau bertanya ya. Silakan Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Kalau berkenan Oke, buka videonya jika memungkinkan. Kalau tidak ya silakan. oke, izin off cam dulu. Kebetulan lagi ada kegiatan keluarga, Pak. Ya, Eh, siap. jadi menarik tadi yang disampaikan sama Bang eh, Rizal ya. Jadi Pak, eh, mungkin relate dengan pengalaman yang saya rasakan pribadi. Eh, Namun mungkin saya minta saran dan masukan. Mungkin dari pribadi saya itu ada cara tersendiri mungkin cara mengatasi kemarahan dan mengubahnya menjadi energi sendiri. Jadi mungkin saya gambarkan sedikit dulu secara di dunia pekerjaan dengan teman sejawat secara profesionalnya berbeda dulu sekitar tahun 2017-an, 2017. Posisi saya supervisor, nah atasan saya itu teman sejawat, teman angkatan sebagai manajer. Nah, ketika suatu momen saya didemosi, diturunkan jabatan, ada hal-hal yang menurut saya kepemimpinan teman sejawat itu kurang pas, sehingga saya tidak perform. Nah, untuk saat ini saya mengemban amanah yang sama, tapi di tempat yang berbeda, dan dari pengalaman yang sebelumnya itu saya rubah menjadi sebuah energi supaya kejadian saya itu tidak terulang. Nah, mungkin dengan melakukan pembinaan ke bawahan, kemudian melakukan sharing coaching dengan bawahan yang tidak lain dan tidak bukan selain untuk meningkatkan kinerja unit saya sekaligus supaya pengalaman saya yang pahit itu tidak terulang ke bawahan saya seperti itu. Nah, mungkin sekedar sharing dan mohon ditanggapi juga apakah sekiranya bisa, karena sesekali itu saya masih masih ragu untuk melakukan hal tersebut, mengingat kondisinya saya saat itu berbeda dengan kondisinya saat saya sekarang. Kondisinya saat itu mungkin kami seumuran, nah kondisi sekarang itu mungkin lebih banyak di Gen Z yang notabene mungkin bisa jadi secara kepribadian berbeda, dan terkadang itu menjadi flashback ke saya, serangan balik ke saya. Apakah itu eh, cocok saya terapkan untuk kondisi saat ini? Mungkin mohon ditanggapi, Pak, dan masukan sarannya juga ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suherman ya. Eh, yang saya tangkap dari Bapak tadi adalah berarti sekarang di waktu yang berbeda ini, yang walaupun waktu itu sempat eh, demosi dan kemudian ya juga sempat ada kemarahan, sudah bisa diubah dong berarti. Sudah bisa menjadi sesuatu yang akhirnya lebih positif, sudah bisa menjadi sesuatu yang akhirnya sudah bisa diambil hikmahnya. Tinggal permasalahannya bagaimana caranya ketika ini ada hal-hal yang mau disampaikan atau perlu diingatkan, tapi kepada tim yang Gen Z gitu ya, bisa jadi berbeda gayanya. Nah, itu memang kalau kita lihat dari yang tadi lagi ya, responsible to sama responsible for, eh, kita tanggung jawab kita adalah untuk bagaimana komunikasi kita yang baik. Nah, komunikasi itu ada sesuai dengan zamannya, ada sesuai dengan umatnya, ada sesuai dengan akhirnya kita sedang berada di mana, konteksnya ada di mana. Nah, kalau ketika itu artinya bersama dengan Gen Z, tapi adanya di pekerjaan, bisa jadi dengan
lebih memahami karakter Gen Z itu seperti apa. Terus kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal, kemudian juga jelas. Mereka butuh butuh clear data faktanya mana ketika disampaikan mungkin ada kesalahan atau apa itu perlu 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 ada dan to the point, tidak terlalu bertele-tele ke sana ke sini, tetap dengan respect gitu dan meminta pendapat mereka untuk akhirnya bagaimana ketika mendapatkan masukan itu, apa yang bisa dilakukan, diperbaiki, dan bagaimana Pak Soherman akan membantu mereka. Jadi kalau menurut saya, karena tadi Bapak bilang di tempat berbeda ini Bapak juga punya peran lagi dan akhirnya pengen membawa apa yang waktu itu kejadian supaya tidak terjadi lagi, menurut saya itu sendiri sudahlah sebuah bukan hanya emotional forgiveness, tapi juga ada bukan hanya decisional forgiveness, tapi ada juga emotional forgiveness-nya di sini. Lalu bagaimana kalau tadi sempat dibilang bahwa kalau masih ada energi marah atau apa, ya kadang-kadang itu kadang-kadang memang perlu dilepaskan. Saya juga bahas itu di buku beberapa ada yang baratnya kalau yang sukanya ke alam ya ke alam gitu, ke ke pantai, ke gunung, pokoknya bergerak ke alam karena kita perlu rilis itu juga secara physically ya, secara physically. Saya pribadi kalau itu lagi kesel banget paling suka kalau bisa healing kayak ke pantai gitu ya. Di tengah pantai itu saya teriak ke laut gitu. Itu hanya untuk memang melepaskan si energi-energi yang masih ada. Yang penting ketika kita melepaskan energi-energi yang nggak nyaman itu kata kuncinya adalah ini diajarkan di sekolah anak saya ya dan saya pakai akhirnya menjadi values di rumah juga. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan orang lain, ya. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan. Jadi jangan sampai ketika kita mau ngerilis apapun itu, akhirnya sampai merugikan orang lain, ya itu nggak benar juga, atau lingkungan ya. Itu mungkin Pak Suherman, saya yakin dan percaya kalau Bapak terus belajar bisa mendekati Gen Z-nya juga itu lebih ke arah cara komunikasi. Pak Mindi juga nih ahli di komunikasi. Kalau misalnya dari segi ngerilisnya itu sendiri, ya memang itu tanggung jawab pribadi. Tapi ketika paling utamanya adalah tadi berarti saya yakin Bapak sudah mengambil hikmah. Kalau tadi di 3 langkah selain melepaskan kita juga perlu kita menerima, melepaskan, terus kemudian kita mengambil hikmahnya. Kalau kita sudah bisa mengambil hikmah dari kejadian itu, kita sudah bisa, kalau kata Om Ibeng nih, menertawakannya. Kita udah bisa, oh iya ya, dulu kayak begitu ya, ada salah-salahnya sih gue nih, ada nggak benernya nih. Mudah-mudahan ngejawab itu pandangan saya, Pak Herman ya. Terima kasih. Baik, Oke, Pak. terima Terima kasih kasih, Pak. Bang Wirsal. Ya, Semoga Pak Suherman sudah bisa mendapatkan jawaban yang mencerahkan lah ya. Saya berikan kesempatan kepada yang lain. Mas Ibeng, yuk Mas ada Ibeng. yang di itu dulu nih kayaknya, Om Ibeng sebentar ya, ada yang di mana? Di chat nih saya lihat ya, sebentar ya. Pak Rizal. Ya, bagaimana cara memaafkan diri sendiri karena melakukan kesalahan atau mengecewakan orang lain? Oke. Pertama, yang kita lakukan adalah kita minta maaf. Kita minta maaf kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kecewakan itu. Minta maaf dulu. Jadi, kitanya selesai dulu juga nih sama orang-orang lain itu. Artinya apa? Kita sudah lakukan part kita, bagian kita, tanggung jawab kita. Belum tentu mereka maafin dong, Bang. Iya, memang belum tentu. Tapi bagian kita ketika kita meminta maaf secara tulus, meminta maaf itu berarti apa? Kita tunjukkan kesungguhan, kita tunjukkan bahwa ada juga emosi kita menyesalnya di sana, kita tunjukkan juga bahwa kita tahu yang mana bagian salahnya. Dan yang paling penting, apa komitmen kita ke depannya. Jadi itu dulu nih, ke sana sudah oke. Karena bisa jadi itu kecampur-campur nih. Perasaan salah ke sana, karena kita juga belum minta maaf, terus perasaan salah ke diri sendiri. Nah, yang ke diri sendiri, kalau kalau di Islam kan ada istighfar ya, meminta ampun terus-menerus. Kita berzikir, mengingat Tuhan dengan istighfar. Di agama dan kepercayaan yang lain saya yakin ada untuk berdoa, untuk meminta ampun terus-menerus. Tapi yang paling penting, Pak Rizal, apapun agama dan kepercayaan Anda, sempatkan untuk benar-benar berdoa kepada Tuhan, mohon ampun.
Di situ juga memaafkan diri sendiri. Sambil salah satunya adalah cara yang paling ini. Tadi kan kita sudah latihan yang tangannya di dada begini ya. Nanti bisa juga bentuknya adalah kayak butterfly hug. Kita menyilangkan dan kita nggak mempuk-puk. Sambil sampaikan semuanya. Kalau saya mohon maaf kalau kalau saya keliru memahami, tapi sepemahaman saya di teman-teman yang Kristen ada tuh namanya kayak pengakuan dosa. Nah, ini jadikanlah ini pengakuan dosa di agama Bapak apapun itu. Jadi benar-benar niat untuk menyampaikan semuanya, biar hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Atau kalau saya di dalam buku ya ada salah satunya yang saya ajarin pakai bantal. Tutup di bantal, ngaku deh, biar cuman Anda, bantal, sama Tuhan aja yang tahu. Tapi ngaku dulu. Kalau dalam Islam sebenarnya ada namanya muhasabah, menghitung-hitung, dihisap. Jadi menghitung dulu sebelum dihitung sama Tuhan. Salah-salahnya kita hitung sendiri dulu. Nah, itu adalah salah satu cara memaafkan diri sendiri. Menyadari bahwa kita tempatnya salah. Ada kejadian lucu nih kemarin. Saya WA sama si Om Pras tadi itu, yang Om Pras Satya Ambrata yang saya juga banyak diskusi ketika nulis buku ini. Saya bilang, Om, kalau mampir bentar boleh nggak? Eh, maksud saya adalah saya mau mampir untuk ke acaranya dia, ada training. Saya pengen mampir ke sana. Tapi dia bilangnya adalah, aduh lagi ribet di rumah, lagi ada yang dikerjain. Nggak ngomong kata-katanya nggak persis gitu ya, tapi maksudnya lagi nggak bisa di rumah. Loh, saya bukan mau mampir ke rumah, Om. Mau mampir ke ke acara. Oh, kalau ke acara situ ya ditunggu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Bayangin, lagi ngomong yang sama-sama positif aja, niatannya sama-sama bagus aja, itu bisa salah. Salah maksud. Dua-duanya trainer malah, bidang komunikasi. Itu bisa salah maksud. Apa yang dia bilang? Makanya kita perlu siap, selalu siap salah. Saya jawab lagi, lebih baik siap salah daripada nakal. Kalau nakal dibawanya ke barak. Kalau salah kan masih boleh ya. Yang penting kita minta maaf. Jadi menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Karena Nabi aja membuat kesalahan. Masa kita nggak bisa memaafkan diri kita? Kalau kita nggak bisa memaafkan diri kita, bagaimana mungkin kita berharap Tuhan memaafkan kita? Ya, semoga ngejawab ya Pak Rizal, itu pandangan dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau Oke. lebih lengkapnya nanti di buku saya boleh tuh tadi ada ada satu chapter khusus untuk memaafkan diri sendiri. Siap. Oke, Jadi ini Bang bukan Ibeng. cuma forgiveness ke itu ya, bukan cuma forgiveness ke luar, tapi ternyata juga ke dalam. Oke. Sekarang Bang Ibeng, yuk silakan. Ya, Bang Wir, pertama kali aku baca tentang forgiveness, ini mungkin tahu ya bukunya apa? Ya, kan? Nggak Kang jelas. Asep Hairul Bagus, Gani, good. Forgiveness Therapy, Kang Asep Oke. Hairul Gani, 2010, aku ingat banget. Itulah ada momen boleh dibilang titik balik, aku bisa memaafkan siapapun. Tapi di buku itu juga ada cerita di workshop itu, Mm-mm. ada yang paling susah dari semua. Kalau untuk orang mungkin kita mudah, Ya, relatif lebih mudah lah memaafkan. Tapi kalau yang kita marah, yang belum bisa ingat, justru Tuhan sendiri. Itu yang tertinggi. Kita marah. Contohnya ya, mungkin bukan peristiwa yang saya alami, tapi mungkin ada teman yang eh, terkena bencana seperti tsunami Aceh gitu. Jadi dia satu-satunya survivor dari keluarganya. Tentu kemarahannya bukan ke orang, kemarahannya lebih justru ya, penyebab bencana itu. Nah, itu yang eh, kita ini mungkin ya profesi kita sebagai trainer, ya. apa itu yang susah. Kita nggak bisa berempati kan. Empati kita sebatas teknis atau Betul. teoritis, tapi dia yang mengalami itu kan kemarahannya luar biasa. Apa, apa kira-kira ada nggak kiat-kiat yang artinya sebagai kita sebagai teman, sahabat, atau keluarga yang bisa membantu agar apa prosesnya itu kan bukan nanti terhadap yang Soalnya marah, hilang Mas Ibeng ya. bukan itu yang
Om Ibeng suaranya hilang ya? Om Ibeng yang terakhir boleh diulang? Oh iya, udah kedengeran? Ya, Sudah. Halo? dengar. Ya, Yang ya, ya. Yang terakhir terakhir diulang. tadi sampai bagaimana caranya untuk teman Iya, mungkin yang kalau misalnya ada apakah satu ada kejadian. langkah khusus ya, step Oke. khusus untuk orang yang left, ada keinginan maaf Ya, dibanding yang lain kira-kira. ya. Em, saya yakin dan percaya Tuhan tidak memberikan ujian yang tidak bisa dilewatin. Karena pasti ada alasannya. Orang daun jatuh aja pasti ada alasannya, ada hikmahnya, ada alasannya. So, saya juga tadi bener banget yang Om Ibeng bilang, belum tentu kita bisa berempati yang sampai gimana nih ke dia, kita nggak ngalamin kayak begitu kok. Tapi ada sebuah doa yang menyebutkan bahwa ya Tuhan, tunjukkan aku hal-hal yang memang bisa kuubah dan hal-hal yang memang nggak bisa kuubah. Berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Berikan aku kekuatan untuk kesabaran, keikhlasan, untuk menerima hal-hal yang nggak bisa kuubah. Dan berikan aku kebijakan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Saya nggak bilang bahwa itu bakal seketika, Om Ibeng. Yang bisa dibantu adalah biarkan kalau memang dia mau ngerilis selama tadi. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan. Dia bisa gunakan jurnal, kalau mau nulis, nulis saja terus semua kekesalan itu, keluarkan. Dia mau apa, Muay Thai gitu, kickboxing gitu, mau ngeluarin dulu, dikeluarin dulu semua energi yang nggak enaknya. Sampai akhirnya memang bisa diajak ngomong, diajak untuk mengambil tanggung jawab, diajak untuk melihat, dan akhirnya diajak untuk accept. Kenapa? Karena dia marah pun akhirnya nggak ngubah apa-apa kan. Kejadiannya sudah terjadi gitu. Kejadiannya sudah terjadi dan memang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Sama seperti misalnya hujan turun, sama seperti misalnya tahu-tahu panas, bukan sesuatu yang dalam kuasa kita. Nah, kalau misalnya sudah lebih rilis, bisa diajak ngomong, baru kita mungkin bisa masuk dengan berbagai macam hal yang bisa ngebantu dia. Tapi paling utama balik lagi adalah apa? Kesediaan dia untuk ngambil tanggung jawab terhadap emosinya. Ngambil tanggung jawab terhadap pilihan pikiran dia yang akhirnya apa? Memberikan makna terhadap kejadian itu. Ya Tuhan, kok saya yang masih ada ya? Ya Tuhan, kenapa saya masih selamat ya? Ya Tuhan, apa alasanmu membuat saya melalui semua ini? Apa hikmah terbesar di balik ini? Dan itu perlu datangnya dari akhirnya dari dia. Tugas kita sebagai apa? Sebagai teman, sebagai fasilitator, sebagai terapis, sebagai coach apapun adalah mendampingi dia, memberikan dia ruang, memberikan dia jeda dan sadar bahwa ini proses. Bukan kayak dah gue maafin, gue ikhlasin, lepas gitu kayak balik tangan gitu. Enggak. Bakal lama bisa jadi, bakal cepat semua tergantung dia. Kita bisa mendukung juga dengan apa? Dengan doa kita. So, selama dia tahu bahwa sekarang dia baik-baik saja. Sekarang dia punya teman-teman, punya eh, orang-orang yang sayang dan peduli sama dia. Sekarang ada banyak hal juga yang bisa disyukuri. Jadi tidak lagi sebuah distortion, generalization terhadap apa yang dilakukan Tuhan ke dia. Kan banyak juga dong berkah, rahmat, nikmat, syukur yang dilimpahkan gitu. Sehingga tahu, oh oke. Yang mana nih? Menu yang mana yang mau saya pilih? Gitu. Ya. Eh, tapi ketika kita sebagai teman, sebagai fasilitator, sebagai terapis, konselor, bisa dampingin, nemenin aja, dengerin aja.
itu juga sangat-sangat kebantu. Sangat-sangat kebantu. Gitu, Om Ibeng. Boleh aku share lagi ya. Jadi salah satunya ya, sempat share lagi. Ya, kayak tadi, saya mungkin bisa berempati. Suaranya Syah. hilang, Mas Ibeng. Om Ibeng suaranya hilang lagi Oh loh. ya, ya, ya. Oke, mungkin saya nggak merasakan, nggak bisa berempati terhadap musibah terbesar dari kita. Justru kamu bisa jadi sebagai contoh orang survivalnya paling kuat. Orang lain yang mungkin, sorry itu saya bisa jadi Suaranya hilang-hilang, Mas Ibeng. suaranya, halo, halo, halo. Halo. Hilang-hilang. Putus Oke, nyambung itunya suaranya, Om. iya. Oh, Mungkin jangan Pak. pakai earphone kali ya, direct aja bisa kali, lebih bagus. Direct ke Cek. mic-nya di itu di Di laptop atau di itunya. di laptop. Keren. Cek. Ya, Ya, Oh, enggak, Pak. Enggak pakai. Udah, enggak pakai. atau di Halo, chat halo. aja, Mas Ibeng. Mas Ibeng di chattingnya aja, di chat aja. iya. Kita Nggak kedengaran, jawab Om. di Iya, chat iya. aja. Enggak apa-apa. Pertanyaannya lewat chatting aja, singkat. Tadi Baik, sudah mungkin ada kata sambil... kuncinya, Bang Wirsal, Mm-mm. ada kata kuncinya dari Mas Ibeng itu, dia sendiri tidak bisa berempati banyak karena dia sendiri eh, level of survivalnya sangat luar biasa gitu, kira-kira itulah. Cuma Iya, lanjut ya. lagi pertanyaannya apa nih? Iya, itu tadi yang saya juga nangkepnya cuma baru sampai sampai situ. Itu kan konteksnya tadi itu ya, Pak Mindi ya. Tapi Iya, iya, pertanyaannya sendiri nggak nangkep tadi saya gitu. iya. Ya mungkin sambil Om Ibeng, nah waktu itu saran saya cuma Anda bisa jadi contoh terhebat orang yang bisa survive dibanding Oke. orang yang masalahnya lebih cemen. Nah, mungkin saran saya, Om Ibeng, karena ini bukan sebuah kompetisi, bukan sebuah pertandingan, dan tidak terlalu banyak orang yang suka dibanding-bandingkan ya. Bisa jadi contoh terhebat ketika dia sudah lewatin itu dan kemudian dia bisa jadi inspirasi, bisa jadi bukan itu yang dia cari, bukan tentang jadi orang yang terhebat atau dibanding sama orang yang lain gimana. Enggak. Yang dia butuhin bisa jadi kalau menurut saya lebih ke arah untuk bisa menerima keadaan ini gitu. So, kalau saya ngelihatnya agak terlalu jauh kalau ngebawanya, oh jadi contoh terhebat dibanding untuk dibanding orang lain yang masalahnya lebih kecil. Kita di luar mungkin ngelihat itu, tapi ketika kita berada di dalam situ, kemudian digituin bisa jadi, "Hmm, tahu apa lo gitu kan bisa jadi lo nggak tahu ini masih sakit banget gimana ya. Ketimbang ke situ, lebih baik kita lebih banyak mendengarkan. Jadi gimana perasaannya sekarang? Apa yang bisa saya bantu? Saya tahu ini nggak akan bisa menggantikan apapun yang dirimu kehilangan, tapi saya ada di sini untukmu hari ini. Mau ngobrol, hayu. Jadi lebih banyak diterima. Kitanya sendiri juga banyak-banyak menerima, bukan mempush dia dulu gitu. Karena kalau kita ngomong misalnya dalam teori ininya kan, kalau orang yang nol, levelnya nol netral, dimotivasi biar positif. Kalau yang udah positif, di coaching tuh, dikasih challenge-challenge. Ini seperti coaching nih, dikasih challenge-challenge supaya maju. Tapi kalau orang yang sifatnya posisinya lagi minus, ya dipuk-puk dulu, di healing dulu, di terapi dulu, supaya dia netral dulu nih. Nah, itu agak terlalu advance tuh kalau jadi contoh terhebat dibanding itu gitu. Untuk di posisi saat ini dia masih secara emosi berat gitu. Itu gambarannya gitu. Kalau yang bisa saya kasih Oke. masukan, Om Ibeng. Baik, waktu juga yang membatasi Bang Wirsal dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Iya ya. Luar biasa tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Wirsal. Semoga ini menjadi
bukan semoga lah, saya yakin ini akan menginspirasi kita Amin, supaya amin. kita betul bisa merilis ya, dan kita bisa bagian daripada pelaku forgiveness tadi ya. Oke, thank you buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Jika berkenan, kita berikan tepuk tangan buat Bang Wirsal. Kita berikan jempol komplit. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Bang Wirsal, thank you very much untuk Zoom kita dengan Ya, topik yang sangat simple, forgiveness. Selamat malam. terima kasih Thank you. semuanya. Sukses ya.